Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Ini lagi kita panen lagi di lahan sawit, lahan 1 hektar kita teman-teman ya. Nah, ini lahan 1 hektar ini dekat sekali jaraknya dengan pabrik ya. Nah, ini sawit ini asli kalau kita sering melakukan pemupukan teman-teman, dia lebih cepat tinggi. Ini sawit saya ini hampir sama tingginya dengan sawit saya yang umur 12 tahun teman-teman ya, yang 12 tahun. Padahal umurnya baru 8 mau masuk ke 9 ya teman-teman ya. Cepat sekali tinggi, karena ini kita melakukan pemupukan sangat kencang sekali waktu itu, makanya dalam waktu panen puncak kita bisa 1 hektar itu bisa tembus sampai 3 ton per panen 1 bulan teman-teman ya, per 21 hari kita bisa tembus sampai 2 pick up kita dapat ya. Tapi memang pelakuannya walaupun itu tanah sawit abal-abal teman-teman ya, sawit abal-abal. Nah, untuk saat ini ya, karena saya jarang memupuk, karena juga kita tidak pakai booster ya, pupuknya sekarang udah kita genjot. Untuk sementara ini kita mau kasih urea saja teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat batangnya sudah kurus. Itu dia, kalau sawit itu kita genjot sistem seperti punya saya itu, karena sistem lagi ada kreditan waktu itu teman-teman. Saya baru-baru kredit mobil pick up ini, makanya saya genjot. Tapi alhamdulillah hasilnya bisa dapat 2 mobil ya. Dan bisa buka lahan baru ya, dapat lahan baru 3 hektar hampir 4 hektar ya teman-teman, hasil dari genjotan kita. Tapi sekarang sawitnya jadi kurus batangnya teman-teman ya. Alhamdulillah, nanti kita akan lagi pemupukan menggunakan urea. Ini untuk sementara kita lakukan pemupukan kapur dulu teman-teman, kita netralkan asam tanahnya dulu. Nanti setelah kita netralkan asam tanahnya, nanti akan kita lakukan pemupukan urea, karena urea itu sangat kencang sekali memicu asam tanah teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman kita. Mungkin teman-teman kalau mau ngetes tingkat keasaman tanah di kebun teman-teman, banyak dijual di toko-toko online alat pengukur untuk keasaman tanah teman-teman ya, agar teman-teman tahu. Kenapa? Karena kalau sawit itu ya teman-teman, tanahnya asam, biasanya batangnya ya jadi kurus, dan dia kalau kita pupuk menggunakan pupuk kimia, dia tidak kelihatan hijau teman-teman. Nah, seperti itu. Contohnya seperti punya saya ini, saya pupuk terus kemarin, kemudian saya pupuk lagi, dia tidak kelihatan hijau teman-teman. Bisa lihat di video banyak yang kuning. Nah, ini kita nanti akan kita lakukan 2 kali pemupukan menggunakan kapur. Kemarin kita menggunakan Petrokas, itu kapur yang paling bagus teman-teman ya. Harganya cukup lumayan juga ya, per karungnya 65.000 ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita nanti akan setelah kita lakukan penyemprotan akan kita kapur lagi ya. Nanti kemungkinan di tahun 2026 teman-teman nanti akan kita genjot menggunakan booster campur urea ya teman-teman. Atau nanti kita belikan KCL mop ya teman-teman. Pakai mop lah. Mop itu bagus ya, jenis pupuk mop NPK Ponska. Sebenarnya pupuk itu yang paling bagus adalah kalau kita bisa dapat teman-teman. Tapi sekarang kita kalau pakai pupuk yang subsidi teman-teman, tapi harga subsidi seperti di sini harganya seperti non subsidi teman-teman. Kenapa? Karena barang itu ilegal teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya pupuk jenis itu paling bagus untuk sawit teman-teman yang kena kita pakai. Mungkin orang yang mengatakan tidak bagus itu mungkin dia tidak tahu caranya, tidak tahu sistem aplikasiannya. Nah, itu biasanya terkadang kita itu jangan menganggap sesuatu itu nggak bagus sebelum kita mempraktekkan sendiri. Kita cari cara, tahu caranya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sama halnya kita menanam sawit ini. Jangan ngomong sawit kita itu paling bagus di antara paling sawit yang lain teman-teman. Atau kita jangan menganggap sawit kita itu paling jelek. Misalnya teman-teman tanam sawit unggul atau abal-abal, buahnya kurang. Mungkin cara teman-teman tuh ada yang kesalahan. Makanya teman-teman harus belajar dari pengalaman ya. Daripada itu, mungkin yang saya omongkan ini mungkin jadi motivasi buat teman-teman semua untuk semangat menjadi petani sawit ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak hobi kerja di luar atau kerja di bawah tangan orang teman-teman, lebih baik berkebun saja. Kalau kita sering membantah bos, membantah perintah bos, lebih baik teman-teman itu bekerja di kebun sendiri, lebih baik daripada teman-teman bikin dosa dengan atasan teman-teman. Kalau memang cita-citanya senang bekerja di buat tangan orang, ya tidak masalah teman-teman. Kerjalah sesuai porsinya, sesuai jalurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini buah pucuk teman-teman, buah terakhir. Nah, ini seperti ini. Ini sudah nyusun sampai 13 tandan teman-teman ya, menghabis buah. Nah, ini buah terakhir. Nah ini seperti ini. Nah, ini kita ambil saja teman-teman ya. Ini anggota panen kita. Saya semua panen menyuruh orang. Nah, ini sampai runcing sini. Ini biasanya ini sebenarnya kalau berdasarkan
standarnya pembibitan seperti PPKS dan segala macam ini nggak bagus teman-teman, tetapi ini memang berdasarkan perintah saya teman-teman, karena saya nggak suka lihat sawit itu pelepahnya banyak, karena nanti keluar buahnya lebih lambat teman-teman, dan pemupukan juga nggak maksimal teman-teman, nanti banyak diserap oleh pelepah, nggak langsung memicu ke batang dan buah. Nah makanya itu memang kelihatannya seperti ini, pekerjaan seperti ini memang kelihatan kurus, tapi kita sudah berdasarkan pengalaman kita. Mungkin teman-teman jangan perlakukan sawit seperti ini di tempat teman-teman. Teman-teman harus belajar bagaimana kondisi dan keadaan tanah teman-teman ya. Kalau tempat saya ini, yang cara saya seperti ini cocok teman-teman ya, alhamdulillah. Makanya teman-teman lihat di setiap video saya tidak terlalu track, walaupun anggota panen saya sistemnya seperti ini teman-teman ya. Nah daripada itu teman-teman harus belajar sendiri ya. Di sini saya cuma menceritakan pengalaman saya ya di kebun saya sendiri teman-teman. Tidak bisa menjadi pacuan buat teman-teman, tetapi bisa jadi pacuan buat teman-teman menjadi semangat sebagai petani sawit teman-teman ya. Walaupun teman-teman itu pemula ya teman-teman, pemula, saya juga pemula dulu, sering nonton atau melihat orang panen dan hasilnya banyak teman-teman ya. Ya alhamdulillah saya ikuti, ya alhamdulillah hasilnya seperti ini teman-teman. Saya bisa dapat semua. Dan target kita setelah kita nanti selesai angsuran mobil besar kita 5 tahun ke depan teman-teman, mungkin kita akan menambah kebun, karena kita sudah tidak terlalu pusing dengan angkutan. Kemarin kita pakai angkutan kecil ini, kalau lagi buah puncak, musim buah puncak, kita kebingungan teman-teman, apalagi posisi di pabrik lagi ngantri ya. Nah itu dia, itu kita mengalami kesulitan teman-teman ya. Terkadang buah kita itu dicuri orang, kadang-kadang teman-teman ya, paksa kita mengganti apa yang dicuri orang tuh ke pemanen kita. Nah di situ kita ruginya teman-teman ya. Kalau kita tidak ada angkutan sendiri, kita berharap angkutan orang lain, yaitu tadi resikonya besar juga teman-teman ya. Kalau yang muat buah kita itu nggak jujur ya, itu tadi. Nah kalau kita punya unit sendiri seperti ini, saya alhamdulillah sudah punya 2 unit, walaupun yang satunya lagi posisi ngansur. Kita ambil waktu itu pilih yang paling besar sekalian teman-teman, biar nggak, nah kita itu mau ngambil mobil double atau double gardan, tetapi untuk kondisi lahan kita masih aman-aman aja. Nanti mungkin kita kalau beli kebun di luar dari tempat saya ini, mungkin nanti akan kita beli double, mungkin juga kita bikinkan mobil kita yang besar, kita bikinkan double bisa juga teman-teman. Nanti tergantunglah kalau sudah lunas ya alhamdulillah. Tapi untuk sekarang untuk angsuran cukup lumayan teman-teman, lumayan pusing. Karena apa, untuk sekarang ini buah ini lagi trek teman-teman, lagi trek parah ini teman-teman. Ini buah banyak yang kosong dan tidak ada muncul buah baru. Mungkin di kebun teman-teman tidak tahu ya. Kalau tempat saya ini batangnya banyak kosong teman-teman, buahnya banyak kosong, tapi tidak muncul buah baru. Kemungkinan itu 6 bulanan kita dalam masa trek, tapi dalam masa trek itu ya mesti ada tabungan teman-teman. Kalau tidak ada tabungan kita akan pusing untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak sekolah dan kreditan kita. Kita nanti mungkin ya alhamdulillah kalau mobil besar itu masih bisa cari ceperan lain teman-teman, seperti ngeret-ngeret bantu-bantu lah. Nah dia bisa cari untuk usaha ya teman, beda-beda kalau kita beli mobil mewah ya. Kalau angkutan ini masih bisa kita cari-carian untuk apa namanya, untuk menambah uang saku kita teman-teman ya. Nah ini buahnya ini besar-besar teman-teman ya, ini baru umurnya 8 tahun mau naik ke 9 tahun teman-teman ya. Ya alhamdulillah untuk sawit kita ini hasilnya cukup lumayan, walaupun tidak luas. Ini memang untuk lahan ini dulu punya orang tua saya ya teman-teman. Sejak orang tua saya meninggal, ini dulu masih posisi masih baru tanam teman-teman, ditinggalkan sama almarhum bapak. Jadinya saya merawatnya ya alhamdulillah hasilnya sekarang begini teman-teman ya, dapatnya lumayan, tidak mati. Setiap kali panen di sini 1,5 ton sampai 2 ton ya teman-teman, atau panen per 21 hari segitu teman-teman ya, minimalnya 1 ton ya minimal tuh, tapi jarang sekali kita dapat 1 ton. Itu kalau panen per 10 hari itu biasanya dapat 1 ton ya. Kalau panennya 14 hari biasanya ya 12, 1 ton lebih, pokoknya banyaklah, lumayan lah alhamdulillah. Nah ini kita lama nggak mupuk, ini kita untuk 1 tahun ini kita akan proses pengapuran. Ini sudah nanti kita akan selesai melakukan penyemprotan keliling untuk kebun kita ini, kita akan lakukan pengapuran lagi. Kita lakukan 2 kali pengapuran teman-teman. Kenapa? Karena lama kita pakai pupuk kimia ya teman-teman selama 15 tahun. Untuk kali ini kita akan lakukan pengapuran biar kondisi tanahnya betul-betul asamnya netral teman-teman.
Kemarin setelah kita cek masih kondisi tanahnya masih belum netral teman-teman, masih tingkat keasaman cukup tinggi. Oke, kita langsung antar ke pabrik buah kita ya teman-teman. Alhamdulillah, nah ini sudah mengantri posisi sore hari teman-teman ya. Biasa kalau di pabrik itu di sore hari mobil itu ngantri. Oke, lanjut teman-teman ya.